Malam ini saya akan sharing hasil pembacaan saya kepada teman-teman. Sebenarnya ini ada 2 buku sih ditulis oleh orang yang sama, Prof. Dr. Phil Yanuar Ikram. Buku buku pertama Menguak Nilai Luhur Olahraga dan Belajar Kecerdasan Motorik gitu. Jadi flyer ini sebenarnya disusun dari 2 pembacaan terhadap buku di atas, 2 buku di atas. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi olahraga itu? Nah, memang dulu olahraga itu menyatukan masyarakat, belum menjadi sebuah perlombaan kayak yang kita banyak saksikan sekarang. Barulah kemudian perkembangannya olahraga semakin terorganisir, nah baru diperlombakan. Sosiologi atau ilmu tentang masyarakat, ilmu tentang sosial itu sebenarnya dia selalu mengikut kepada perkembangan zaman ya. Jadi tidak ada itu teori-teori sosial yang pakem, dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah olahraga juga mengalami perkembangan ini sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era ini ya, teknologi informasi. Saya pernah nulis hari itu ketika VAR mulai digunakan itu di sepak bola. Saya nulis di blog bahwa menurut saya VAR itu mematikan nilai dari sepak bola itu sendiri, mematikan nilai magis dari sepak bola itu sendiri. Misalnya bolanya sudah masuk, pemain sudah selebrasi, tetapi golnya tidak disahkan karena ada VAR. Jadi nilai magis, nilai mistis, kemudian sesuatu yang unik yang sering kita saksikan pada pertandingan sepak bola di zaman-zaman sebelum ada VAR itu sudah hilang. Tapi ada bagusnya juga sebenarnya kalau ada VAR, karena semakin presisi wasit bisa menyaksikan apakah benar-benar gol atau tidak, sehingga kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya teknologi, kecanggihan teknologi kayak begini sekarang, ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya gitu. Iya. Ada juga sisi negatifnya. Nah, nilai luhur yang dimaksud itu dalam olahraga ya, berdasarkan pendekatan buku ini adalah kemanfaatannya bagi manusia. Ini saya mencatat 11 nilai-nilai luhur dalam olahraga. Saya kan punya tim futsal ya, saya aktif di situ. Jadi yang saya tulis ini juga kebanyakan saya tambahkan karena berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, ketika menangani tim futsal itu ataupun pernah berlatih di tim-tim profesional, ini banyak saya dapatkan gitu, baik dari pelatih saya sebelumnya, juga terkadang saya terapkan kepada junior-junior saya atau anak didik saya di tim. Yang pertama itu adalah nilai pendidikan ya, sehingga sebenarnya olahraga tidak melulu soal kebugaran fisik kita saja gitu, tetapi juga kepada bagaimana kita sebagai seorang guru misalnya olahraga ya, spesifik, atau misalnya kita punya tim olahraga seperti yang saya contohkan tadi, apa namanya, aspek etika juga sangat penting, yaitu menghargai orang lain ketika bertanding misalnya, tetap respect terhadap lawan ya, sekalipun mungkin lawan kita lebih dibawa kualitasnya ketimbang kita misalnya. Jadi selalu juga ada aspek pendidikan. Yang kedua adalah nilai kesehatan dan kebugaran. Nah, ini sudah menjadi sesuatu yang pasti ya, olahraga membuat kita semakin bugar. Nantilah saya akan jelaskan apa sih relasinya olahraga itu dengan 4 kebutuhan primernya manusia yang selalu kita bahas di resensi. Berikutnya adalah nilai interaksi atau integrasi, bagaimana membangun kerjasama tim, bagaimana membangun hubungan personal,
personalnya setiap pemain kita bangun tim menjadi kolektivitas tim gitu. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Nah, ini yang ikutnya nilai sportivitas. Nah, ini juga banyak kita saksikan ini dalam dunia olahraga ya. Misalnya teman lagi kita hentikan pertandingan, membuang bola. Ini respect terhadap lawan, itu namanya menjunjung tinggi sportivitas. Nilai kejujuran juga termasuk dalam nilai luhur olahraga. Disiplin ya, apalagi ini disiplin, bahkan disiplin saya pernah baca dalam bukunya ini Imam Ja'far Subhani, bahkan disiplin terhadap waktu, disiplin itu diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada dua anaknya, dalam hal ini Hasan dan Husain, ketika beliau dalam keadaan sekarat. Kata beliau, ketika saya meninggal jangan lupakan dua hal ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan disiplin menjalani hidup. Berikutnya kerjasama. Nah, ini juga penting, apalagi kalau pertandingannya olahraganya dalam bentuk kolektif ya, kayak futsal, sepak bola, itu sangat dibutuhkan kerjasama tim. Seberapa bagus pun skillmu misalnya, mempertontonkan skill individumu itu tidak akan berguna lebih daripada kerjasama tim. Kemudian perjuangan. Nah, ini yang paling penting. Saya tuh paling suka marah-marah kalau misalnya di pertandingan saya bawa tim, kalau pemain saya sudah kalah tetapi mau berjuang gitu, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Misalnya kalau bolanya dirampas, diam-diam saja gitu. Saya mau sekalipun kita kalah, tetapi kamu menunjukkan totalitasmu dalam berjuang, itu lebih saya suka. Berikutnya masih termasuk dalam nilai luhur olahraga, yakni persahabatan. Nah, ini persahabatan juga penting. Dan nasionalisme. Nah, nasionalisme artinya bahwa, nah ini teman-teman bisa lihat ya, semua pemain itu pasti mau jadi pemain nasional, pasti dalam dirinya ingin menjadi pemain nasional untuk membela nama baik bangsanya, nama baik negaranya. Dan nasionalisme ketika itu sudah tumbuh di dalam diri kita, itu akan membangkitkan totalitas kita berjuang di dalam lapangan. Ini juga merupakan nilai luhur dalam olahraga. Yang terakhir adalah kebersamaan. Jadi nilai luhur olahraga berdasarkan pembacaan saya terhadap buku ini serta beberapa tambahan dari pengalaman saya pribadi adalah berikutnya adalah gerak dan kecerdasan motorik. Nah, ini sebenarnya kita sudah masuk ke dalam buku yang kedua ya. Bukunya masih Yanuar Kiram, buku yang kedua yang saya baca. Sebenarnya sekalipun gerak dan kecerdasan motorik ini merupakan terminologi yang berbeda ya, sebenarnya tidak bisa disamakan bahwa gerak sama dengan motorik juga. Tetapi pada gerak dan motorik ini terdapat hubungan kausalitatif, sebab akibat gitu. Gerak fisik kita, misalnya dribbling bola atau passing bola, gerakan itu dipengaruhi oleh motorik kita gitu. Pembacaan saya seperti itu, sehingga gerak kita secara fisik, secara fisiologi itu disebabkan oleh kecerdasan motoriknya seseorang. Nah, kecerdasan motorik ini juga termasuk dalam kategori beberapa jenis kecerdasan ya, sehingga ini pembahasan yang sudah kita sering ulang-ulang di resensi, bahwa kita tidak bisa menilai kecerdasannya seorang siswa hanya dari ketika dia pandai matematika, ketika dia pandai fisika, kimia, sejarah, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya ada tipologi kecerdasan yang lain. Selain kecerdasan seni, mungkin dia punya bakat di seni, di sastra, ada juga kecerdasan motorik atau kecerdasan gerak. Kita selalu mengambil contoh Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Mereka juga adalah orang yang sangat cerdas pada tipologi kecerdasan yang ini, yaitu kecerdasan motorik. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari gerak dan kecerdasan motorik itu? Kalau gerak ya dalam kacamata fisika artinya ya berpindahnya sesuatu
benda dari titik A menuju titik B, itu dalam kacamata fisika. Ya pun ada lagi pengertian yang lebih filosofis dari gerak itu, tapi saya rasa ini bukan ruangnya karena ini bukan kelas filsafat ya. Sedangkan motorik itu adalah fenomena internal dalam tubuh kita ya, tubuh manusia yang tidak bisa diamati dari luar. Nah, itu kecerdasan motorik. Dia lebih kepada fenomena psikologi. Kalau kecerdasan motorik ada dalam dirinya manusia, tidak bisa dieksperimenkan melalui uh, apa kacamata rawinya kita, tidak bisa. Dia adalah fenomena internal dalam tubuh manusia yang menjadi sebab bagi terciptanya gerak fisik. Nah itu. Jadi yang menyebabkan gerak fisik kita ini, misalnya ketika kita berolahraga, itu adalah kecerdasan motorik. Nah, bagaimana sih caranya mengukur kecerdasan motorik antara satu siswa dengan siswa yang lain atau satu orang dengan orang yang lain? Nah itu biasanya kita lihat dari gerakan. Kalau konteksnya futsal lagi, saya bisa di situ bagaimana caranya dribble bola, bagaimana caranya melewati lawan, prosesnya bagus atau tidak. Nah, itu dipengaruhi salah satunya oleh kecerdasan motoriknya. Dan tentu latihan ya, tidak bisa juga biar kecerdasan motorik bagus kalau tidak pernah dilatih ya sama saja dengan tidak punya kecerdasan motorik sama sekali. Kalau tidak dikembangkan gitu kecerdasannya. Nah, ini seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa bisa jadi ini salah ya, ini pendapat saya, teman-teman silahkan argumentasikan juga pendapatnya bahwa olahraga sangat mempengaruhi 4 aspek primer dalam kehidupan manusia. Nah, ada 5 aspek primer yang sehari-hari wajib untuk kita penuhi, yang kemudian terbagi ke dalam 24 habit harian ya, atau 24 habit dalam 24 jam. Yang pertama aspek spiritual tentunya, aspek intelektual, aspek sosial, kemudian aspek fisik dalam hal ini olahraga, dan yang terakhir adalah aspek finansial. Nah, olahraga memberikan pengaruh yang besar itu terhadap 4 aspek primer lainnya. Ya, ini saya bahas misalnya ya di aspek finansial, olahraga ini bisa menjadi mata pencarian, bisa menjadi tambahan pendapatan kita. Apalagi kalau kita misalnya sudah profesional. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, ketika olahraga ini sudah semakin terorganisir, mulai dipertandingkan, ada tim-tim besar kalau di sepak bola misalnya, atau di cabang olahraga yang lain. Nah, di situ pemainnya dibayar, pemainnya digaji per bulan, ada yang digaji per pekan, kalau di Eropa digaji per pekan. Sedangkan pemain sepak bola profesional ya di dunia, mereka bisa mendapatkan miliaran rupiah per minggunya. Itu luar biasa sekali itu. Lalu bagaimana di aspek sosial? Nah ini aspek sosial ya pasti tambah teman, tambah teman di mana-mana kita pasti punya teman. Apalagi kalau olahraga sepak bola atau futsal, di mana-mana kita punya teman. Semakin banyak teman, artinya kita semakin membuka ruang untuk membuka jaringan, dan yang pastinya substansinya adalah semakin terbuka lebar juga kesempatan kita untuk memasukkan kebaikan kepada hati orang-orang yang tertindas hati orang lain. Nah, kalau ini tolong kalau Fikram ada di grup dibantu ya, karena kalau saya tidak salah saya pernah dengar ini dari Fikram bahwa olahraga itu membantu kesehatan otak kita. Nah, kalau otak kita sehat, gampang juga menerima informasi. Nah, bagaimana kalau di aspek spiritual? Ini beberapa waktu yang lalu kita diskusikan nih di resensi. Apa sih aspek spiritualnya? Hari itu saya antar dulu ya. Hari itu kita bicara tentang sufi, gitu. Bahwa sufi artinya meninggalkan ciri-ciri sufi itu ia meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, apakah futsal
sifatnya duniawi juga atau tidak, sehingga kalau kita mau menempuh jalan sufistik, kita harus tidak main futsal lagi, kita tinggalkan futsal misalnya. Ya jawaban yang bisa saya berikan adalah ketika tujuan berolahraga kita adalah untuk menyehatkan tubuh kita, sehingga kalau kita sehat kita bisa lebih rajin beribadah, ya saya rasa itu adalah sesuatu yang positif kayak gitu. Dan juga bahwa Nabi memperintahkan kita untuk berolahraga. Ada 3 jenis olahraga yang diperintahkan Nabi berdasarkan kepada hadis ya. Yang pertama adalah olahraga berkuda, berenang, dan kemudian memanah. Ini ada 3 olahraga yang disarankan gitu. Halo Kak, jangan dulu Kak, live Kak. Halo Kak. Live Kak di live Kak, live. Udah. Iya. Sorry ya, ada nelpon tadi. Sehingga menurut saya ya, olahraga itu sangat penting dalam ya, intinya adalah meningkatkan kebugaran kita, ini sangat penting. Dan ya kalau saya sih harus olahraga setiap hari supaya kita berlaku adil juga kepada diri kita, kepada raga kita, kepada tubuh fisik kita. Kayak gitu. Saya rasa itu pengantar diskusi saya pada malam hari ini. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau punya sanggahan, silahkan saya kembalikan kepada moderator paling cakep malam ini, Mas Albar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.